Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada pagi hari ini kita lanjutkan belajar at-tadhkirah di waktu yang agak berbeda karena tukaran sama Ustadz Dr. Azmi. Beliau masuk ke minggu ketiga Ahad, saya masuk ke Sabtu pertama setiap bulan insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran kita kemarin tentang pertanyaan ketika dihisab. Setelah apa ketika dihisab? Kemarin pelajarannya adalah setelah catatan amal. Diberikan catatan amal tersebut, habis itu masih mendebat aja. Ini enggak benar, ini malaikat apa nih? Apa? Malaikat Munkar Nakir ini sembarang catat aja dia nih, katanya. Di debat ya. Setelah untuk meyakinkan orang yang mendebat Allah itu dibuat apa, Pak? Hisab. Hisab itu gimana? Ditanya-tanya. Ini kemarin udah kita bahas, Pak. Dari satu terus kita bahas, gitu kan? Ya kan? Ya, terus intinya di sini lah ini. Nanti Pak, pertanyaan itu tanpa dialog, maksudnya dialognya dengan Allah itu tanpa apa, Pak? Tanpa juru bicara, langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya kemarin ada yang nanya, bisakah beliau melihat Allah, gitu kan? Jawabannya belum. Terus dialognya pakai apa? Allahu a'lam bishawab. Yang penting dialog. Lihat Allah nanti kapan? Ketika sudah masuk surga, gitu. Ini sudah dialog, malahan di hadis yang kemarin itu didekap sama Allah. Diapain, Pak? Didekap. Ada yang bertanya kemarin, didekap itu berarti Allah dekat dan kita ngelihatnya. Bisa jadi didekapnya pakai apa? Ceritanya Pak? Kayak di kursi apa tuh? Kursi listrik, kata saya kan di kursi listrik, kayak itulah didekap kira-kira. Macam-macam. Benar lah kan nih? Itu. Dekap kayak gitu juga bisa seperti itu juga dianggap didekap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai dialog dengan Allah. Jin dan manusia juga dihisab oleh Allah. Lanjut. Hak sesama. Di sini nanti kita akan ini mana yang mulainya nanti dah. Jadi Pak, di sinilah yang kita baru ini. Nih. Pembalasan ini. Kita ini dihisab oleh Allah, bukan hanya Allah saja yang menghisab, tapi apa, Pak? Manusia juga, sesama manusia juga dipertemukan ketika itu. Nih baru kita masuk di sini. Ini bagian kedua tentang hisab. Manusia dengan manusia akan dipertemukan. Hak pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya dari kiamat. Sehingga kambing yang tidak bertanduk saja, ini binatang nih. Sehingga kambing yang tidak bertanduk saja akan meminta balas kepada kambing yang dulu pernah menanduknya dan kambing itu bertanduk. Kemudian akhirnya dikasih sama Allah, kambing yang tidak bertanduk dikasih di akhirat tanduk. Yang dulunya bertanduk di dunia tidak dikasih tanduk. Kemudian kata Allah, tanduklah hai kambing yang dulu tidak bertanduk, sekarang dikasih tanduk, tanduk dia. Untuk apa, Pak? Memberikan keadilan. Bapak paham enggak itu, Pak? Enggak paham juga. Ini syahtul qarna ila syahtis sahna, kan itu kata Nabi. Kambing yang bertanduk dan kambing yang tidak bertanduk. Kambing aja diadili oleh Allah, apalagi sesama manusia. Nanti kita akan lihat yang pertama dihisab oleh Allah adalah kejahatan manusia kepada manusia lain, apa, Pak? Pembunuhan. Jadi kejahatan yang pertama dihisab apa, Pak? Pembunuhan. Keamalan yang baik yang pertama dihisab apa? Salat. Gitu nanti tuh, Pak. Jadi kita tahunya cuma salat aja, Pak ya. Amal yang pertama dihisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu indallah salat. Tapi amalan buruk yang dilakukan manusia yang pertama kali dihisab Allah apa?
Membunuh berarti membunuh itu dosa besar. Besar banget dosa. Bapak pernah bunuh nggak? Belum. Apa? Nah, pembalasan hak sesama manusia ini. Barang siapa yang pernah melakukan penganiayaan terhadap saudaranya, gitu kan? Maka Allah minta kepadanya kehalalannya sebelum ada dinar dan dirham. Bapak, di mana kalau dia mempunyai amal soleh, maka akan diambilkan amal soleh itu kepada saudaranya untuk, karena kan tidak ada membayar apa tuh? Tidak ada membayar uang, tidak ada dinar dirham, tidak ada. Hadis yang sangat terkenal itu Pak, hadis tentang muflis. Tentang apa? Muflis, orang yang bangkrut. Atadruna minal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Apa kata Allah? Apa kata sahabat? Mala dirham lana wala dinaron. Yang tidak punya duit, tidak punya dirham, itu yang bangkrut, itu orang itu. Bangkrut istilahnya apa? Ya melarat lah orang itu. Tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Apa kata Nabi? Enggak begitu betul. Enggak begitu betul. Di dunia ini kan kita bisa minta tolong sama orang, enggak punya duit, enggak punya makan, bisa minta tolong enggak, Pak? Bisa minta tolong. Tapi kalau di akhirat bisa minta tolong, lebih bangkrut lagi namanya. Kenapa? Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang muflis fina, orang yang muflis di antara kami itu adalah dia datang nanti ke akhirat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan amal baiknya, tapi habis dibagikan kepada orang lain, kepada orang yang pernah dia tipu, kepada orang yang pernah dia tuduh, kepada orang yang pernah dia bohongi, akan dibagikan kepada orang yang pernah diambil hartanya, dibagikan pahala zakat kepada orang yang diambil hartanya, dibagikan pahala puasa kepada orang yang pernah dia tipu dan orang bohongi, dia kasihkan salat, kebaikan ibadah hajinya kepada orang yang pernah dia zalimi. Kata Nabi SAW, fa in faniyat, habis semua amalan habis, tapi masih ada aja orang yang minta, ya Allah dulu dia pernah beginikan saya dan begitukan saya. Akhirnya ditimpakanlah dosa orang tersebut, karena nggak ada lagi pahala yang akan diberikan, dosanya diambil, diberikan kepadanya. Harusnya dia masuk neraka cuman 100 tahun, karena dosa orang itu dipikulnya jadi 200 tahun. Nah, kira begitulah. Gitu, Pak. Itu namanya orang yang bangkrut. Makanya di atas dunia ini nggak perlu menang-menangan. Nggak perlu menang-menangan. Apa sebab, Pak? Orang menang pun kalah. Paham nggak, Pak? Bapak paham aja lah, ya lah. Oke, orang menang pun kalah. Di dunia ini kalau dia menang, Pak, di akhirat kalah. Makanya di dunia ini, Pak, baik-baik aja lah jadi orang tuh. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, karena pasti akan dihisap. Orang beriman itulah yang membuat hatinya tentram, Pak, di dunia ini, Pak. Kalau dia dizalimi orang, ya tenang aja. Apa sebab? Nanti dapat bagian saya, tenang aja. Jangan terlalu sibuk betul mikirin dunia. Itu yang membuat kalau orang lain, Pak, kan kepengen balas dendam. Bahasanya, saya kalau nggak balas ya nggak selesai masalah, kan itu kan. Kalau kita orang beriman nggak perlu ada balas dendam, nanti Allah yang akan membalaskan, selesai masalah. Kalau kayak gitu, Pak, kira-kira ada orang yang bunuh-bunuhan lagi nggak kira-kira? Nggak ada lagi. Apa sebab? Udah selesai masalah. Orang beriman ini enak betul, Pak, nyelesain masalah ya. Tapi bukan berarti kata Nabi SAW orang beriman itu mau menyerahkan kehormatannya. Kalau kehormatannya dinodai, pertahankan. Itu adalah jihad, kan gitu. Tapi kalau kita tidak berdaya, amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak berdaya, habis itu dijahatin kita segala macam, mana lagi mau berbuat apa? Kalau kita malah melawan, ya mati kita, lebih parah lagi. Udah diam aja. Allah yang maha tenang jiwa ya. Pembalasan hak sesama masih itu. Rasulullah SAW bersabda, orang itu ini hadisnya ya. Hadis Muslim, orang bangkrut, Pak, ya. Hadis bangkrut. Terus apa lagi? Masih sama apa? Barang siapa yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Ini Bapak ya, nih punya hutang, Pak. 1 dinar saja atau 1 dirham saja, maka dia harus melunasinya kelak
dengan kebaikan kepada. Karena di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham, maka dibayar pakai apa? Amalan. Dan tentang hutang ini Pak ya, tentang hutang banyak banget itu ya, tentang hutang. Allah tidak menerima nyawa orang yang berhutang, walaupun dia mati syahid. Mati syahid kan pahalanya besar banget Pak ya. Tapi kalau berhutang nggak diterima sama Allah. Tunggu dulu. Orang yang mati syahid aja Pak nggak diterima pahalanya. Makanya Nabi SAW nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Apakah saudara ini punya hutang? Apa kata sahabat? Punya ya Rasulullah, tapi aku yang menanggungnya. Aku yang menanggungku yang bayar nanti. Baik, kalau begitu aku salatkan. Apakah orang ini punya hutang? Kata Nabi. Karena tanya dia, orang yang mati syahid nih Pak. Apakah orang ini punya hutang? Punya ya Rasulullah. Ada yang mau menanggungnya? Yang lain diam aja. Mungkin dia pelit dulu. Apa kata Nabi? Salatkan saudaramu. Jadi salatkan saudaramu. Nabi nggak mau ikut. Makanya Bapak kalau ada orang yang punya hutang, ada susah juga. Kita rata-rata punya hutang semua Pak ya. Punya hutang nggak mau Nabi salatkan. Itulah ya Pak ya. Lanjut. Makanya Pak, orang yang berhutang ini gimana Pak ya? Dia berhutang lunak betul lidahnya. Pas ketika mau bayar, dia yang galak. Harusnya Pak, kalau orang punya hutang, saya dapat teori nih Pak. Orang itu udah baik sama kita. Dia mau menghutangi kita. Harusnya kita yang dihutang ini berbuat baik pula lah sama dia. Bagaimana cara berbuat baiknya Pak? Paling kurang bayarlah pas ketika waktu tagihannya datang. Dia udah bawa baik sama kita. Habis itu bayarlah. Masa dia udah berbuat baik sama kita, kita balas dengan keburukan? Gak betul itu. Apa ya? Betul gak itu Pak? Bapak jawablah sedikit. Bapak ini tersinggung kalau masalah utang nih ya. Iyalah, jawablah Pak. Dia udah baik dia belum sama kita atau Pak? Udah baik kan, dia mau ngutangin kita. Harusnya gimana? Kasihlah, balikkanlah duitnya kan itu. Ini enggak, pas meminjam lunak lidahnya. Habis dapat serasa itu milik dia. Pas diminta sama orang enggak mau dia kembalikan. Lain pula kayak orang tuh. Lanjut, menghisap diri sebelum dihisap. Ini apa Pak? Tentang yang terkenal itu siapa Pak? Hadis Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau tambahin, kalau dia hadis Nabi itu Pak, wazinu anfusahum qabla an tuzanu gitu ya. Timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Kita bisa nimbang hisab-hisab diri kita, bisa nggak Pak? Bisa lah, rasa-rasakan. Contohnya paling gampang itu apa Pak? Bagaimana sholat kita, bagaimana bentuk iman kita kepada Allah. Lihat saja pas ketika kita sholat, rasakan aja begitu. Pas kita sholat dapat nggak khusyuknya? Kalau nggak dapat, ya segitulah amalan kita sebenarnya itu. Rasakan aja. Pas takbir pertama atau takbir kedua, gimana? Takbir pertama gimana rasanya? Kalau hilang semuanya berarti, ada aman kita tuh, nggak aman. Nggak ada khusyuknya sedikit pun nggak aman berarti. Jadi kita bisa melihat dari ketika kita sholat, timbangnya begitu. Artinya menghisab itu adalah bertaubat sendiri sebelum Allah menghitung taubat kita. Tahu nggak kita dosa-dosa kita Pak? Tahu atau enggak nih Pak? Tahu lah, masa nggak tahu? Kita sendiri yang melakukan, masa kita lupa-lupakan? Pasti tahulah kita dengan dosa kita. Udahlah, taubat dulu sebelum meninggal dunia. Lanjut Pak ya. Nih ini kata apa tuh? Kata Imam Al-Qurtubi. Senangkah kamu menggunjingkan kehormatan orang lain? Nanti hartamu nanti atau amalmu nanti akan diambil olehnya. Makanya kalau seandainya bayangkan nasibmu nanti, amalanmu tadi diambilkan, akhirnya ternyata amalanmu jadi kosong. Susah Pak ya. Kamu ngapain? Melakukan amal baik, tapi
Habis. Makanya Pak, kalau orang mau bergunjing itu misalnya, mau gunjing lah, zalimin orang lah, harusnya ada dalam diri itu apa Pak? Omongan dalam diri itu Pak. Apa omong kita? Enak betul ya orang yang saya gunjingkan itu ya. Kenapa kok enak kata orang kan? Kita yang capek-capek sholat, dia yang dapat pahalanya. Gitu harusnya. Enak betul ya orang yang kita ambil duitnya itu ya. Kenapa Pak? Kita yang capek-capek puasa, dia yang dapat pahalanya. Enak betul ya orang yang kita pukul itu ya. Gitu kan? Orang yang kita bohong itu enak betul dia ya. Kenapa? Kita yang zakat, dia yang dapat pahalanya. Harusnya begitu Pak cara konsep berpikirnya. Jadi akhirnya gimana? Gak maulah amal kita diambil sama orang lain. Cuman kan orang di dunia ini pikirnya gimana Pak? Dah lah di dunia ini di dunia aja pikirkan dulu. Di akhirat nanti aja dipikirkan. Ada kan ngomong kayak gitu Pak? Ada nggak? Ini Bapak tahajudnya malam kuat betul kayaknya nih. Ya Allah ya Rabbi, saya dilihat dengan kelopak mata aja malu saya. Ayolah Pak, Kenapa Pak? Kok jam 10 mulai? Jangan-jangan Bapak nonton bola ini. Jam 10 itu bola mulai, tahu saya itu. Saya dapat siaran itu. Saya langsung tidur aja, adalah capek saya. Masa orang main jam 10, kalau mau main jam 7 tuh. Terus setengah 8 habis Isya baru nonton saya itu. Ini mainnya 10, udah mau tidur kita baru main dia baru. Terserah aja lah dia. Apa tuh kata teman saya? Teman saya itu membuat video Pak. Hati-hati dengan Piala Dunia. Apa sebab dengan Piala Dunia kata saya dalam hati saya? Apa masalahnya dengan Piala Dunia? Maksudnya hati-hati dengan Piala Dunia, nanti ibadahmu jadi kacau katanya. Ini yang datang sedikit betul ini dari biasanya. Ini memang kacau jadinya gara-gara Piala Dunia. Orang yang menang, orang yang kalah kita yang berduka. Orang yang menang, orang pula yang kalah kita yang berduka. Lucu betul. Tidak ada hubungan sama kita sama sekali. Yang penting bagi kita amalan kita ya Pak ya. Amalan kita ya. Lah orang itu pikirnya begitu. Senang betul nonton bola, tapi heran gitu. Nonton bola satu diperebutkan 12 orang. Kasihlah bola satu-satu, gak kuat dia beli itu. Kasih bola satu-satu, suruh main sendiri. Ini sendiri, gak puas main. Udah Pak, terserah lah Pak. Itu canda aja Pak, canda aja. Namanya juga main ya Pak ya. Allah mengumpulkan Bapak para binatang juga dikumpulkan pada hari kiamat kelak, mengumpulkan segala macam makhluk, binatang ternak, burung dan segala macam. Kemudian Allah akan mengadili binatang tersebut sampai binatang yang bertanduk membalas yang tidak bertanduk dulu. Jadi akhirnya setelah balas-balasan Pak, baru Allah mengatakan jadilah kamu tanah. Udah selesai balas-balasan jadi tanah Pak. Jadi seluruh binatang tuh kembali ke tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang kafir itu mengira bahwa dia akan menjadi tanah juga. Apa kata ayat itu Pak? Kuntu turaba. Andaikan aku bisa menjadi tanah juga setelah dibalas-balasi ini. Apa kata? Mana mungkin kata Allah, manusia itu tidak akan jadi tanah. Dia harus dihisab dulu, dimasuk neraka dulu baru selesai masalah. Muara kita kalau beriman enak Pak, seluruhnya masuk surga. Itu enaknya, walaupun mampir dulu di neraka. Tapi orang kafir kekal dalam api neraka. Gitu. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang tak terhingga. Kalau dalam Al-Qur'an itu khalidina fi, ya kekal mereka di dalamnya. Kekalnya bagaimana? Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah bagaimana bentuk kekalnya. Kita nggak bisa itu karena ada ayat yang menyatakan bagaimana bentuk kekalnya. Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun? Nggak tahu kita. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya bisa kita bicara. Tapi kalau nggak ada dalilnya, bisa bicara nggak kita? Allah hanya mengatakan khalidina, ya kekal dalam. Menurut kita kekal itu ya selama-lamanya. Nggak ada batas waktu. Serahkan kepada Allah. Bapak nanti kalau ingin nanya nantilah masuk neraka nanti kapan kekal atau masuk surga kekalnya gimana nih? Rasakan aja nanti. Sekarang nggak ada dalilnya, nggak bisa kita bicara. Itu ya.
minta orang-orang itu jadi apa Pak? Jadi tanah sah? Bisa jadi tanah? Nggak bisa Pak. Kenapa manusia nggak bisa jadi tanah kalau binatang bisa jadi tanah Pak? Binatang itu dia tidak ada apa Pak? Taklif. Apa taklif itu Pak? Beban. Dia nggak ada beban. Dia nggak ada beban. Binatang itu ada beban nggak Pak? Nggak ada beban. Nggak ada sholat, ada puasa, ada zakatnya nggak dia itu Pak binatang? Enggak, dia itu hanya pelayan manusia yang membutuhkan dia. Untuk diapain Pak? Kalau yang bisa dimakan dimakan, kalau bisa ditunggangi, kalau bisa dimain-mainkan seperti burung perkutut atau mana itu ya. Apa kucing itu kan bisa dimain-mainkan kan itu mereka jadi tanah lagi, gitu kan? Yang langsung jadi tanah tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan tidak saling menzalimi. Tapi ada tumbuhan satu menzalimi Pak, benalu namanya Pak. Anda nggak tahu saya apakah nanti dihisap dia tentu tidak tahu saya itu benalu. Tapi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman Allah ciptakan benalu itu untuk apa? Untuk pedoman kita aja. Jangan kalian jadi benalu udah nompang merusak lagi. Dan nompang baru. Bapak nggak tahu benalu Pak? Pernah lihat kan benalu kan? Udah pernah ya. Alhamdulillah. Sekarang benalu itu jarang pula kita nampak Pak. Jarang pula kita nampak. Dulu itu ditaruh sedikit, kan dia model kayak rambut-rambut itu ya. Ditaruh sedikit dia menjalar kemana-mana dia kan. Habis itu mati dia kan. Nalu, jangan jadi nalu kan Pak. Pahala puasa dalam hisab ini Pak. Pahala puasa itu Pak, gimana Pak? Puasa itu kan kata Allah, puasa itu asyamu li wa ana zibi. Saya yang akan membalasinya. Maksudnya Bapak, pahala puasa memang dirahasiakan perhitungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah saja yang akan membalasi berapa pahalanya. Lanjut cepat aja ini Pak, ini samakan mengenai orang kafir. Ini orang kafir Pak, orang kafir zimmi, jangankan orang muslim Pak, orang kafir yang tidak yang tidak menyakiti kita atau segala macam, namanya kafir zimmi. Orang itu aja kalau kita sakiti Pak, maka kalau dalam hadis Nabi itu, barang siapa yang berbuat niat terhadap orang kafir maka telah mendapat janji perlindungan, maka mengurangi haknya dan membebani luar kemampuannya, gitu kan? Maka aku membela si kafir di hari kiamat. Jadi dibela sama Nabi Muhammad SAW. Ada hadis Nabi itu, siapa yang mangqatala kafir zimmi, siapa yang membunuh orang kafir zimmi, maka saya adalah musuhnya nanti di akhirat. Itu kata Rasulullah SAW. Pokoknya orang kafir zimmi itu kalau dibunuh Pak, itu tidak boleh juga. Siapa yang membunuh orang kafir zimmi itu orang kafir, maka harus dibayarkan diatnya. Harus dibayarkan diatnya. Berapa diatnya Pak? 100 ekor onta. 100 ekor onta itu Pak sama dengan 3 F. Dan itu harus dibayar waktu 3 bulan. Lewat dari 3 bulan nggak mampu bayar, bunuh. Kalau dalam Islam dikisos. Jadi nggak sembarang membunuh orang kafir. Yang boleh dibunuh itu kafir harbi yang memusuhi kita. Memang terang-terangan dia musuh kita. Tapi kalau nggak terang-terangan Pak, main diam-diam dia. Main diam-diam juga. Itu kan. Hati-hati aja, gitu kan? Jangan sampai dia diam-diam kita terang-terangan. Nggak boleh juga. Orang sekarang orang kafir kan diam-diam aja. Cara Allah membuat para berseteru, ini Pak, orang yang berseteru kan, nanti dalam hisab itu Pak, orang yang berseteru, Allah mendamaikan mereka sebenarnya. Allah ingin mereka berdamai. Dalam hadis yang sangat panjang di Arba'in juga ada, bertakwalah kamu kepada Allah, perbaikilah hubungan antara manusia kamu sekalian, karena sesungguhnya Allah mendamaikan di antara kamu kaum muslimin di hari kiamat. Allah damaikan. Bagaimana cara mendamaikannya Pak? Gini, dari Abdurrahman bin Akrah gini. Dia berkata, pada hari kiamat ada seorang mukmin yang dipegang oleh Allah yang mengutangi. Saya berkata, orang ini punya hutang kepadamu? Allah berfirman, aku lebih berhak. Apa kata Allah? Orang yang berutang nih Pak. Maksudnya orang yang mengutangi, berarti piutang Pak ya. Dipegang tangannya Allah. Nih,
dilihat dihadapkan ya, ini orang ini berutang nggak sama kamu? Apa jawaban kita? Ya, dia pernah utang sama saya. Apa kata Allah? Aku yang lunasin ya. Itu bagi siapa Pak? Orang yang digituin Pak? Orang mukmin yang berniat untuk bayar, tapi dia tidak sanggup untuk bayar. Maka siapa yang akan membayar nanti? Allah. Tapi di hatinya berniat untuk bayar. Tapi kalau ada orang yang berutang tapi niatnya ingin ngambil, dibayar nggak sama Allah? Enggak akan dibayar sama Allah. Yang akan dibayar sama Allah itu apa Pak? Orang yang berniat untuk bayar, cuman dia tak sanggup untuk bayar. Nanti Allah yang akan bayarkan. Cara Allah bayarkan gimana Pak? Ditambahkan amalan. Nah, gitu Pak. Makanya Bapak kalau berutang itu apa Pak? Niat aja untuk bayar. Tapi bukan hanya niat itu harus berbarengan dengan realisasi. Bukan saya udah niat untuk bayar, cuman duitnya saya pakai lagi. Niat apa itu namanya? Berarti duitnya ada, bayar langsung. Itu namanya membohongi niat, itu namanya. Kalau dalam ibadah Pak batal sholatnya tuh. Kalau dalam sholat Pak ya, saya niat sholat tapi tidak mengaplikasikan sholat, ya nggak jadi sholat lah namanya tuh. Dalam sholat kalau berubah niat jadi apa Pak? Tidak sah sholatnya kan? Itu berubah niat namanya itu. Jadi gitu lagi kira Pak. Jadi harus ada niat. Malahan nanti dia di sini Pak, mana dia saya? Dimaafkan kesalahannya. Jadi Pak bukan di sini ada tambahan di sini, cuman saya nggak tulis gini Pak. Nanti Pak orang yang apa tadi? Orang cara Allah mendamaikan, nih orang yang berutang nih, dia yang punya duit. Berarti orang yang mengutangi ya. Ini orang yang diutang, orang yang berhutang. Ini orang yang berutang, ini orang yang dihutang. Orang yang dihutang ini ingin kira apa Pak? Mau masuk neraka. Amalnya nggak cukup, cuman dia punya apa? Hutang. Dan dia dulu mengatakan bahwa dia tidak akan nggak akan relakan sampai hari kiamat, gitu kan? Nggak relakan. Akhirnya dia dipanggil sama Allah. Kamu sebenarnya nggak cukup amalanmu untuk masuk surga. Tapi dulu kamu pernah berkata, saya tidak akan relakan utang saya, kan gitu? Benar kamu mau ngomong gitu? Ya Allah. Kamu mau nggak? Kamu langsung masuk surga tanpa mampir dulu neraka. Apa jawaban dia? Maulah. Bapak mau nggak? Ditawarkan sama Allah begitu, mau nggak? Mau gimana caranya? Kamu tidak mampir dulu di neraka, tapi langsung masuk surga. Sementara amalmu setelah dihitung nggak cukup nih mampir dulu di neraka nih, gitu kan? Kamu mau nggak? Apa jawabannya? Mau. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya katanya? Dulu kamu kan berniat tidak akan bilang apa? Tidak memaafkan dia. Tapi kalau kamu memaafkan, kamu dapat pahala 2 kali lipat. Pertama pahala memaafkan, yang kedua pahala sudah menghutangi. Pertama pahala mengutangi sudah dapat pahala Pak, dapat pahala. Kemudian pahala memaafkan. Bukankah memaafkan itu ajaran Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, dengan memaafkan kamu ditambah pahala 1 kali lagi. Kamu mau? Mau. Dengan itulah akhirnya kamu masuk surga. Jadi Bapak kalau ada orang yang berutang ke Bapak, gimana caranya Pak? Dimaafkan aja. Walaupun Bapak tidak ngomong kepada dia, tapi dengan memaafkan itu Bapak dapat pahala tambahan 2 kali lipat. Pertama pahala menghutangi, yang kedua melepaskan itu. Walaupun orang yang berhutang ini tetap akan dihisab. Dia akan dihisab, tapi Bapak udah lepas duluan. Maka di hadis yang lain itu disebutkan, ketika orang ini masalah lagi Pak, udah hampir masuk surga malahan. Selangkah lagi masuk udah hampir masuk surga itu Pak, udah buka pintu segala macam masuk surga, dipanggil lagi sama Allah, sini balik sama Allah. Kenapa kau balik ya Allah sedikit lagi nih? Kamu bermasalah dengan orang ini. Kamu dulu pernah mengatakan saya tidak akan relakan sampai di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita adili dulu ya. Kamu duduk dulu di sini dulu. Nggak jadi Pak, nunggu lagi. Lama betul dia menunggu, dia mau masuk surga tadi. Balik lagi Pak, gara-gara apa? Hanya omongan apa? Saya tidak akan relakan sampai hari kiamat. Kayak gitu maunya Pak. Balik lagi Pak, duduk lagi.
Nunggu lagi. Entah ya orang tadi itu dihisap tak kapan-kapan dia dihisap. Dia pasal nunggu lama. Lama betul orang tu akan dimulai dihisap ya Allah. Ya tunggulah dulu kata Allah. Gak jadi dia masuk. Makanya Pak kalau Bapak ingin langsung aja masuk surga, gimana caranya? Orang yang berutang itu relakan saja maafkan. Walaupun tidak nyatakan kepadanya. Sebab kalau nyatakan kepadanya naik pula hidungnya nanti. Besok ngutang lagi dia. Bapak itu nanti memaafkan lagi itu kata dia. Pak, kalau ngutangin orang itu kan ada teorinya, Pak. Coba-coba kira-kira Bapak bisa rela. Misalnya dia minjam duit 2 juta. Pak, minjam duit 2 juta ya, Pak ya. Bapak baru pertama kali nih minjamin sama dia. Bapak belum percaya betul sama dia. Bapak uji aja dulu. Pak, kalau 2 juta saya berat untuk minjamin Bapak. Tapi kalau 500.000 insya Allah saya berani minjamin Bapak. 500.000. Tapi 500.000 ini dalam hati Bapak apa? Kalau dia tidak bayar, aku sanggup untuk merelakan. Sebab kalau 2 juta, tidak sanggup Bapak untuk merelakannya. Apa sebab? Banyak betul, berat gitu kan. Makanya ngutangin orang tuh kali pertama itu Pak, ini teori saya aja. Nanti Bapak boleh pakai, boleh enggak juga. Teori saya aja nih, teori saya nih. Saya begitu Pak, kalau ada orang yang mengutang, kata Bapak, Ustaz ini tidak pernah diutangin orang. Ada orang utang sama Ustaz, berani orang utang sama Ustaz. Kata Pak, berani aja orang utang sama Ustaz. Sekarang di mana dapatnya aja mah orang utang itu mah. Orang utang itu Pak, dia bukan masalah dia nggak punya atau nggak punya Pak, tapi apa Pak? Kebiasaan. Ngutang itu sebenarnya kan habit. Habit itu apa Pak? Hobi. Hobi sebenarnya, bukan dia nggak punya Pak, dia punya. Cuman apa Pak? Habit, kebiasaan. Hutang itu sebenarnya kebiasaan Pak. Kalau nggak dibiasakan hutang Pak, nggak berani. Nggak berani Pak, serius Pak. Orang yang berani ngutang itu siapa Pak? Orang yang terbiasa ngutang. Serius Pak. Tersinggung pula orang miskin nanti, ya Allah, cuman ya. Ya kira-kira begitu. Itu menurut penalaran saya. Kenapa? Ada orang yang punya gaji 14 juta sebulan. Saya tahu itu, 14 juta sebulan. Tapi kita sebut nama kan. Tahu-tahu minjam. 14 juta gajinya sebulan, minjam apa bulan nih? Kita jauh daripada itu gajinya. Gaya hidup. Ngutang itu Pak gaya hidup. Gaya hidup sebenarnya. Ya serius Pak. Makanya Pak, dia hutang itu kalau sudah dibiasakan Pak, semua orang mau hutang tuh. Ya kan? Dia gak dibiasakan aja ngutang tuh, tahan aja. Insya Allah nanti takut untuk berhutang. Oh saya Pak takut betul saya berhutang itu Pak. Takut betul saya berhutang. Takut betul. Udahlah kita jalan Pak. Nantilah kita cerita itu. Jadi gitu Pak ya. Jadi gimana tadi Pak? Orang yang sudah apa tadi Pak? Gak masuk makan jadinya gara-gara cerita utang. Ini masalah zalim ini. Orang tadi itu jangan bilang, saya insya Allah Pak, kalau Bapak mau ngutang sama saya 500.000 insya Allah. Yang lain kalau Bapak kurang 2 juta atau Pak cari tempat yang lain. Tapi 500. Tapi dalam hati apa rasanya Pak? Insya Allah saya kalau gak dibayarnya saya ikhlaskan. Tapi cukup 1 kali itu. Itu cara nguji orang gitu. Cukup 1 kali. Besok nanti atau sebulan lagi dia akan ngutang lagi, Pak. Tolong ngutang lagi, Pak. Yang ngutang yang kemarin ya Pak belum bayar lagi. Kan tertutup tuh jadinya. Semangat dia untuk berhutang tertutup. Utang kemarin ya Pak belum bayar lagi. Bayar itu dulu baru utang baru. Gitu caranya kan. Tapi kita dalam hati sudah ikhlaskan. Jadi Pak kalau minjam orang yang pertama kayak gitu. Tapi kalau udah kedua, ketiga dia itu memang butuh gitu kan, ya sudah, nggak banyak-banyak pun tidak jadi masalah asalkan Bapak percaya kan gitu Pak ya. Tapi kalau Bapak baru pertama-pertama, dan teorinya lagi Pak, mohon maaf ini kepada orang yang suka berutang Pak, teorinya lagi apa? Kalau mau berutang itu lihatlah orang yang paling akrab, jangan baru pertama kenal langsung minjam duit, jatuh bawa Pak, serius Pak, jatuh bawa. Baru kenalan, baru di pasar Pak, pas pulang langsung minjam duit. Gila Bapak, lihat dulu lah. Kalau mau minjam duit itu kalau udah kenal 10 tahun 10 tahun dah kenal Pak, gak apa-apa itu Bapak coba-coba minjam duit kan. Udah 10 tahun. Tapi jangan 2 hari baru kenal langsung minjam duit, jatuh Pak, jatuh bawa kita tuh jatuh. Lu baik juga.
Udahlah Pak ya, jangan kita bicara utang, nah enak pula kita makan. Tapi ini pembahasannya itu, masalahnya yang paling banyak zolimnya di mana Pak? Di utang itu. Nah, siapakah yang dimaafkan dalam kesalahannya Pak? Ya tentu orang yang tahu apa namanya al-awwab. Awwab itu artinya mengembalikan kepada dasarnya. Dulu dia bersih, kembalikan kepada bersih. Namanya al-awwab, adalah orang yang berhenti berbuat dosa dan tidak mengulanginya lagi. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya maaf ada Allah, dan juga Allah Maha Pengampun. Lanjut Pak. Jadi orang itu. Umat Nabi Muhammad yang pertama kali dihisab siapa Pak? Kita adalah umat yang terakhir. Adanya terakhir, tapi pertama dihisab umat Nabi Muhammad. Istimewa Pak. Tapi yang pertama dihisab. Dia umat terakhir, tapi pertama dihisab. Luar biasa ya. Lantaran makanya Pak, orang-orang dulu itu kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita udah jadi umat Nabi Muhammad, tidak bersyukur juga. Alhamdulillah lama jadi Muhammad. Alhamdulillah Pak ya. Akan ditanyakan kelak, mana umat yang ummi? Maksudnya umat ummi itu nabinya tidak bisa tulis dan tidak dan itu kita adalah umat yang akhir dan awal. Kita umat akhir tapi awal dihisab. Hadis riwayat Ibnu Majah. Enak betul Pak ya. Kalau Pak, masalahnya kan kita cerita kemarin di padang mahsyar kan panas luar biasa ya. Luar biasa. Itu aja sudah seperti menjadi azab. Akhirnya kita yang pertama dihisab. Ya enggak tahulah apakah masuk surga atau masuk neraka, yang penting dihisab dulu. Udah jelas pula masalah kan. Karena Pak menunggu itu disebut apa Pak istilahnya Pak? Siksaan yang membosankan gitu ya. Menunggu itu membosankan. Amal yang pertama dihisab, ini kan kita ulang lagi Pak. Yang pertama dihisab, persengketaan antara manusia adalah pembunuhan. Dosanya Pak. Amal yang pertama dihisab pada amal baik apa? Sholat. Itu Pak. Makanya kalau sudah ada, misalnya Pak, kalau ada orang yang membunuh Pak, Allah nggak lihat lagi amalan yang udahlah masuk neraka ya, masuk neraka ya. Kalau amalan baiknya pertama dilihat apa? Sholat. Kalau ada sholatnya Pak, Allah nggak akan melihat yang lainnya. Dia anggap yang lain itu baik aja. Makanya di hadis ini Pak dinyatakan Pak, mohon maaf ini, menyatakan ini yang penting sholat sebenarnya, walaupun seadanya. Maksudnya nggak khusyuk atau segala macam Pak. Ada pemahamannya itu Pak. Syarah hadisnya begitu Pak. Walaupun nggak khusyuk atau segala macam, yang penting Bapak jangan tinggalkan sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau meninggalkan sholat Pak, Bapak tinggalkan zuhur Pak, dia nampak bolong-bolong sama Allah kan sholatnya Pak. Ini masalah. Tanya, ini kenapa? Ini kenapa ditinggal? Ini kenapa? Ditanya sama Allah Pak. Tapi kalau lengkap apa tahu lengkap sholatnya walaupun tidak khusyuk, ada tertulis checklist semua, checklist Bapak tahu checklist. Kalau kita dulu kan monitorkan apa, kita tuh dulu ketika SD dulu tuh monitoring ibadah kan, checklist. Kalau itu Ramadan aja tuh Pak, habis itu nggak ada lagi tuh. Pas Ramadan tuh ada tuh Pak Ramadan. Apa Pak? Ada ya? Sholat 5 waktu sehari semalam itu kan ada sholat, ada puasanya, ada mendengarin ceramahnya gitu kan, ada ngajinya kan, itu kita checklist aja Pak. Itu ditanya lagi enggak, padahal itu cuma sekedarnya aja, enggak khusyuk betul kan itu, tapi enggak ditanya lagi. Tapi kalau bolong-bolong, ini kenapa nih? Makanya Pak, walaupun enggak khusyuk Pak, yang penting apa Pak? Sholatnya. Masalah. Penting banget. Oh gitu ya. Pak Haji nih. Benar. Ya, salah. Ini lama deh Pak. Ini kalau begini ini setengah jam lama deh. Lanjut ya Pak ya. Jadi Bapak yang penting apa tuh? Salat itu penting. Itu ya. Maaf Pak Haji ya. Amal yang pertama dihisab tadi kan? Orang yang tidak melakukan rukuk, sujud dan penyempurnaan sesuai dengan sholatnya. Uzaifah mengatakan, kamu belum sholat dan kalau kamu mati, maka kamu mati dalam keadaan tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, ini hadisnya sebenarnya panjang penjelasannya Pak. Udah ya tentang sholat ya. Amal pertama dihisab. Lanjut cepat aja.
Salat fardu digenapkan dengan salat Nah, jadi kan kalau ada bolong-bolong atau kurang-kurang khusyuknya Pak ya, bukan bolong-bolong, kurang-kurang khusyuknya, nanti Bapak ditambah dengan salat apa Pak? Terakhir saya mau sampaikan, nanti Bapak boleh tanya. Pak, kita ini Pak, kita ini dibuatkan setiap keadaan ada salatnya. Ini Pak. Ada salat wajib, betul Pak ya? Ditambah dengan salat rawatib kalau kita ingin nambah. Rawatib kan qabliyah dan ya. Kalau kita ingin harian salatnya ada Pak. Salat duha sama salat tahajud. Kalau bisa tambah salat witir. Itu harian Pak ya. Udah banyak, menurut kita udah banyak itu ya. Kemudian salat ketika ada keadaannya atau ada tempatnya Pak. Dibuatkan sama Allah salatnya Pak. Kalau Bapak datang ke masjid, tahiyatul masjid. Kalau di Ka'bah itu namanya tawaf 7 keliling. Salat tahiyatul masjidnya tawaf 7 keliling. Habis itu Bapak, kalau keadaan Pak. Bapak lagi senang. Ada salat namanya salat syukur, atau Bapak lagi hari raya, ada namanya salat Idul Fitri, Idul Adha. Bapak lagi kurang hujan, kurang air. Salat istisqa, minta hujan namanya. Oh, ada gerhana. Salat khusuf karena matahari atau karena bulan. Bapak lagi butuh-butuh, salat hajat namanya. Bapak lagi kepengen minta dipilihkan sesuatu, istikharah namanya. Bapak baru malam pertama dengan istri Bapak, apa nama salatnya? Ya salat malam pertama, paling kurang 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat sama istri, Bapak imamnya, istri di belakang. Bapak pernah lakukan gak itu? Kalau enggak ulang lagi lah. Ulang lagi. Bayangkan sama Bapak nih, baru pertama nikah malam pertama, semangat kita tuh, tetap aja sholat dulu. Iya, sholat aja dulu Pak. Sholat 2 rakaat Pak. Habis itu Pak, kecup keningnya itu ditiup ubun-ubunnya. Sambil didoakan. Apa doanya Pak? Allahumma astakhiruka. Allahumma inna nas'aluka khaira wa khaira ma jabaltaha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Kan itu doanya Pak. Allahumma inna nas'aluka khaira. Allahumma inna nas'aluka khaira wa khaira ma jabaltaha. Ya Allah, aku ingin kebaikan dari orang ini. Maksudnya istri kita ini. Dan kebaikan yang ditimbulkan darinya. Tolong ya Allah, timbulkan kebaikannya. Karena pusing kita ngadapinnya. Timbulkan kebaikannya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan yang dia timbulkan ya Allah. Aku berlindung. Kadukan semuanya kepada Allah. Benar nggak Pak? Itu kita dalam keadaan begitu Pak. Saya melakukan itu seminggu Pak. Terus saya sholat dulu. Saya tiup ibun. Saya kan dah hilang setan itu. Selesai surah Ar-Rahman itu saya baca semua. Bapak nggak pernah lakukan itu sih, makanya Bapak pusing. Pak, maaf nih Pak. Setelah akad, Bapak ke malam pertama setelah akad nih, akad siang misalnya kan. Malam pertama sebelum Bapak ngapa-ngapain, sholat dulu. Ada sholatnya? Enggak apa-apa diulang lagi, sekarang nggak ada masalah. Bukan diulang dengan yang baru, maksudnya yang lama aja Pak. Itu bener-bener. Masih bisa. Kalau Nabi mengatakan selama-lamanya bisa. Nanti malam mulai. Nanti malam itu. Anda bisa bahasa Arab, doanya itu bahasa Indonesia aja. Ya Allah, keras-keraskan dikit. Aku minta kebaikan dari orang ini ya Allah, mudah-mudahan ditimbulkan kebaikannya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan orang ini dan mudah-mudahan kau hilangkan keburukannya. Banyak betul permintaan dia. Gitu. Doakan tiup ubun-ubunnya. Gitu, enggak hilang setan itu kan. Nah, itu sunnahnya begitu. Bayangkan sama Bapak. Dalam setiap keadaan kita ada sholatnya. Pak, orang dulu kenapa kok mereka hebat-hebat dan solusi ada? Seolah-olah jalan mereka itu keyakinan, Pak. Yakin mereka dengan keputusan mereka, Pak. Nabi, sahabat, ya kan? Banyak betul. Islam dia sebarkan kemana-mana segala macam Pak. Seolah langkah mereka tuh langkah-langkah yang pasti mereka ambil. Tet selesai masalah.
Kita Pak kalau dihadapkan masalah negara ke kita gimana Pak? Padahal pada masa Umar bin Khattab itu 17 negara di tangannya tuh Pak. 17 negara kalau sekarang disebut negara Pak, di tangannya. Jazirah Arab 7 negara, Syam 4 negara, Afrika bagian utara 6 negara. Apa itu Pak? Mesir, Sudan, Libya, Maroko, Aljazair, Tuni 6 negara. Itu pada masa Umar Pak. Selesai masalah semua. Kita ini Pak dihadapkan kepada kita masalah negara gimana Pak? Jangankan masalah negara yang bertumpuk, masalah ekonominya aja. Masalah pusing. Apa jawaban kita Pak? Udah pusing kepala saya nih. Udah terserah aja lah. Sampai di mananya aja kita lihat nanti. Kan gitu jawaban kita rata-rata Pak. Sampai di mananya pusing saya. Jangan dihadapkan. Pusing. Enggak tahu saya. Udah kusut betul nih masalah negara ini kan itu. Masalah negara kusut betul, nggak tahu kita mau ngambil kalau kayak bedang Pak, mau ngurainya dari ujung mana nggak tahu kita, karena udah terlalu kusut. Harusnya dipotong-potong aja semuanya, kalau dibakar aja habis semua kan. Ya, nggak tahu gitu. Jangankan masalah negara, masalah anak kita aja dihadapan ke kita kadang kita pusing. Pak, Ibu, anak bapak ibu ini gimana cara menyelesaikannya? Apa jawaban sebagian orang? Pusing lihat dia Pusat, terserah aja lah Pusat, sakit kepala saya lihat dia Pusat, sakit pula. Anak kita tuh padahal darahnya darah kita, dagingnya daging kita, tulangnya tulang kita, fotokopian kita tuh anak dari bayi kita yang kasih makan. Nggak tahu kita cara menyelesaikannya. Anaknya udah raka, kita juga nggak pandai didiknya masalahnya, ya kan? Pusing kita Pak. Panjang bolo sakit bolo, iyalah cuman alana nih. Saya kalau tahu dia begini dulu ketika dia besar ini dari bayi sudah saya bunuh nih kan itu. Kalau tahu begedenya begitu kan bayi bunuh cepat kan daripada capek kita kasih makan. Kalau kata orang Padang Pak, memang kasar orang Padang tuh, itu sama dengan membesarkan anak ular. Ketika kecil dia belum berbisa Pak, pas ketika besar kita yang dipatoknya itu namanya membesarkan anak ular itu orang. Iyo anak ular kira mau gadang nih. Itu orang Minang bilang begitu Pak. Jadi Pak, apa penyebabnya? Kenapa kok begitu sebenarnya? Kalau saya lihat ya Pak, kita coba cari hikmahnya Pak. Orang dulu kalau ada masalah mereka tetap mengadu sama Allah. Dekat betul mereka sama Allah. Malam-malam mereka menangis, Allah tolong selesaikan masalah. Allahumma innaka nastaghis agisna wala takilni turfatu ainik. Ya Allah tolong kami ya Allah. Betul-betul kau tolong kami ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Tolong selesaikan ya Allah. Tolong betul ya Allah. Kalau kita kan sok mantap. Tenang ya Allah. Saya ini sudah doktor nih. Udah hebat saya sekolah nih. Tenang aja ya Allah. Selesai masalah itu insyaallah nih. Duduk aja lah, tenang ya Allah, tenang. Insyaallah selesai masalah. Bisa selesai nggak Pak? Sudah profesor saya nih, tenang aja lah, selesai masalah. Bisa selesai nggak Pak? Sombong betul kita. Padahal sahabat tersebut Pak, para sahabat, mereka sekolah sampai doktor nggak Pak? Bapak pernah dengar nggak Umar bin Khattab itu sekolahnya sampai SD atau SMP atau wajib belajar 9 tahun? Nggak ada, mereka tuh belajarnya kayak kita ini. Bapak tahu kayak kita ini nih. Halakoh begini aja, ceramah begini aja belajarnya ini, ceramah. Kurikulumnya cuma 2, kalau nggak Quran, kalau nggak hadis, selesai masalah. Kita ini terlalu banyak kurikulum, pusing kita dengan kurikulum. Terus Pak, pusing kita dengan kurikulum. Kurikulum ini, kurikulum itu, iya segala macam Pak kurikulum. Pusing, dan semasing-masing yang punya kurikulum merasakan itu yang paling terbaik. Padahal dulu Nabi sudah mengajarkan yang terbaik itu kurikulumnya 2 aja, Al-Quran dan Sunnah, selesai masalah. Itu kan? Selesai masalah negara, 17 negara, Umar bin Khattab yang gak tamat SD bisa menyelesaikan masalah. Nabi juga gak sekolah, ummi malah. Gak pakai tulis, tidak bisa baca. Kalau orang sekarang mungkin dicibir sama orang gitu ya. Tapi selesai masalah, kita yang pandai tulis baca dan pandai-pandai pula memberat-beratkan omongan. Bapak tahu memberat-beratkan omongan? Ismi. Orang yang mendengar sakit kepala orang. Apalah ismi ini? Nasionalisme, Islamisasi. Sakit kepala orang. Apalah ini kata orang. Ismi kalau macam pakai bahasa Inggris bukan bahasa dia dipakai. Memberat-beratkan. Dalam hadis saya baru baca dia. Naha Rasulullah mukallafin.
Rasulullah melarang orang untuk memberat-beratkan omongan. Memberat-beratkan itu apa, Pak? Sakit kepala orang dengan omongan kita tuh yang jelas-jelas aja ngomong tuh yang jelas-jelas orang bisa paham, bisa diterapkan sama orang. Ini enggak, makin enggak paham orang makin senang dia. Dia dibilang seperti orang hebat. Iya. Kalau kita kan ngomong, ya mau maaf nih pakai saya aja kayak orang kampung nih ngomongnya. Yang penting paham kan, Pak ya? Cuman hebatnya, Pak. Hebatnya orang dulu, Pak. Orang dulu tuh ngomong sedikit, Pak. Coba, Pak. Hari-hari Nabi itu, Pak, kalau Pak lihat nih, Nabi Muhammad tuh hari-harinya ilmu semua, Pak. Ilmu semua. Apa yang diomongkan Nabi itu, Pak, itu berisi semua. Apa? Ya, Pak. Sama, gitu Pak. Allah membelaknat kita gara-gara banyak berarti kita nggak usah ceramah aja lagi Pak. Iya, mang ayat itu mang gitu kena ya. Kena gitu Pak. Itu salah satu faktornya itu. Kita ngomong tapi nggak bisa mengamalkan. Iya. Tapi Pak lumayan ya gitu. Ya. Pak Pak lumayan gimana Pak? Kalau omongan kita tuh untuk mengarah kepada kebaikan walaupun kita belum bisa mengamalkan Pak masih dibolehkan. Ajarkan orang kepada kebaikan tapi kita dalam hati kita mengatakan sebelum bisa mengamalkan seutuhnya tapi saya berusaha untuk mengamalkannya. Nah itu masih ada lumayannya. Daripada apa Pak? Dia ngomong tapi di hatinya enggak akan saya laksanakan nanti. Saya bohongi nanti. Tapi kalau dalam hati kita lakukanlah sholat, tapi dalam hati kita masih mengatakan apa? Aku akan sholat, tapi belum bisa khusyuknya lagi. Tapi apa? Usaha. Dengan omongan itu mudah-mudahan terinspirasi ke kita. Penyebabnya itu masalahnya Pak. Penyebabnya itu orang dulu kalau dia beriman atau dia berapa tuh Pak masuk Islam itu iman itu masuk ke hatinya. Kalau kita iman itu hanya diajarkan antara lisan, telinga, mata itulah itu. Hanya diajarkan di gerakan-gerakan tapi tidak masuk ke hati. Padahal Pak, seluruh ibadah tersebut dia bukan hanya jasad yang yang diajarkan, tapi apa Pak? Hati juga. Pas ketika sholat apa yang dituju Pak? Bukan hanya gerakan, tapi apa? Hati. Innallaha la yanzuru ila harakati jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak lihat dari gerakan tubuhmu, yang Allah lihat apa? Hatimu itu. Gerakan tubuh enggak penting juga penting, tapi bukan hanya itu. Puasa juga gitu, Pak. Puasa apa, Pak? Bukan hanya melatih tubuh kita, tapi apa? Ke hati jiwa itu, puasa itu. Zakat juga gitu enggak? Sama. Zakat itu mengeluarkan harta kan dengan fisik itu. Tapi maksudnya apa? Menghilangkan rasa membutuhkan dari harta itu. Kan hati itu menghilangkan rasa. Kemudian haji juga enggak? Ya, bukan hanya sekedar bayar haji, tapi apa Pak? Berpakaian seperti pakaian mayat. Ihram itu kan pakaian mayat itu. Melatih hati kan. Sebenarnya ibadah kita itu bukan hanya fisik Pak, tapi apa? Rohani juga. Tinggal kita tambah-tambah aja. Tapi kalau belum bisa, ya sebisanya. Penyebabnya itu sih Pak. Jadi orang-orang dulu bisa menyelesaikan masalah karena iman itu masuk ke hatinya. Tapi kalau kita Pak, kayaknya gitu. Kayak seolah-olah Allah menutup, seolah-olah apa? Allah menutup solusi itu untuk kita. Kita pusing aja kita. Anak kita aja nggak bisa kita nyelesain. Bayangin sama apa tuh anak kita nih, saya tanya sih. Apalagi masalah negara atau segala macam Pak. Hanya orang sekarang banyak pandai beretori. Dia omongan, oh begini caranya, begitu caranya, begini caranya, begitu caranya. Tapi selesai nggak? Malahan sekarang katanya ada resesi Pak ya. Barang-barang sekarang sudah mulai naik ya Pak? Udah mulai Pak. Tapi tenang aja Pak. Bapak dulu pas ketika tahun 98 kan ada apa Pak?
resesi juga ya. Kalau dulu namanya bukan resesi Pak, dulu namanya krisis moneter, krismon kan. Sekarang resesi, dirubah-rubah aja lah omongan, yang penting resesinya sama. Cuman bahasanya aja dirubah-rubah, resesinya sama kan. Kita ini terlalu banyak merubah-rubah istilah, tapi pusing sendiri. Apalah itu, gitu kan? Ya kan, krismon namanya Pak ya. Tapi pas krismon Bapak hidup aja kan? Sampai sekarang hidup sampai sekarang kan? Jadi nggak usah dipusingkan lah. Kalau Bapak pusingkan itu yang membuat Bapak mati. Sebelum Bapak pusing itu membuat mati, sudahlah, jangan dipikirkan lah ya. Mau naik mau segala macam terserah lah. Mau terserah lah. Kalau kita mau mati, matilah kan gitu ya. Dan lagi keadaan begitu. Bapak sudah berdiri di belakang sana Pak di meja ya. Udah Pak pulang itu lagi. Dah, yang penting itu Pak ya. Tentang hisab ini kan sudah dianggap sudah Pak ya. Yang penting Pak, Allah bikin kita agar kita selalu minta kepadanya. Karena kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dibuatkan segala tempat dan waktunya serta keadaannya ada ibadahnya. Tolonglah minta sama Allah. Jangan sok-sok lagi lah. Jangan sok-sok lagi. Jangan sok-sok bisa menyelesaikan. Udah selesai itu dah. Hisablah diri kita sebelum Allah menghisab. Nanti insya Allah kita akan masuk ke tema baru. Hisab ini 2 kali ya Pak ya. Ini 2 kali. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Amin. Doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.